warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Winsi TV, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam suasana hati yang bahagia. Di kesempatan kali ini spesial karena Winsi Samarinda kembali menjadi tuan rumah di rangkaian acara BUAF ke-8 di tahun 2024 setelah tahun 2019 menjadi tuan rumah. Dan tahun ini kembali akhirnya Alhamdulillah dipercaya kembali menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan BUAF. Dan di kesempatan hari ini sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Haji Muhammad Abzar Duraisa MAG selaku Dekan FUAD yang mana menjadi venue utama ya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di rangkaian kegiatan FUAD. Dan juga sudah hadir Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir MM selaku Wakil Rektor 3 di UINSI Samarinda yang secara umum menjadi tuan rumah juga tentunya di seluruh rangkaian acara BUAF di tahun 2024. Bagaimana Prof Tahir mungkin terlebih dahulu ya, rasanya menjadi tuan rumah akhirnya dipercaya kedua kalinya kembali menjadi tuan rumah di rangkaian kegiatan BUAF nih Pak? Ya tentu kita bersyukur ya bahwa kita dipercaya sebagai tuan rumah yang kedua. Dan alhamdulillah tuan rumah yang pertama kegiatan yang sama BUAF ya itu dikomandani oleh Pak Dekan waktu itu yang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 pada waktu itu, sehingga kita punya tempat berkonsultasi kemudian dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini di BUAF kedua itu sangat banyak peran dari Pak Prof Abzar selaku panitia BUAF pertama pada waktu itu. Dan alhamdulillah banyak yang inovasi-inovasi beliau yang kita terapkan di BUAF kedua ini. Dan kebetulan juga beliau sebagai Dekan FUAD dan FUAD kita percaya untuk menjadi tempat utama ya. Ada 9 venue di sini untuk pelaksanaan BUAF dan akhirnya klub ya. Insya Allah BUAF tahun ini berjalan dengan sangat bagus. Amin, amin. Baik, Prof Abzar, kita kembali ke Prof Abzar. Bagaimana kemudian FUAD akhirnya kembali menjadi venue utama ya Prof ya? Setelah di tahun 2019 izin Prof, apakah FUAD juga menjadi venue utama atau di fakultas lain? FUAD kayaknya belum ya. Belum. Karena gedung ini belum Oke. jadi pada 2019. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tentu seperti disampaikan Wakil Rektor Bidang Kerjasama tadi Pak Dr. Haji Profesor Tahir bahwa BUAF kali ini merupakan yang kedua kalinya kita tuan rumah ya. Tuan rumah pertama kali kita 2019 dan kebetulan saya Wakil Rektor Bidang Kerjasama waktu itu, Bidang 3. Kemudian ternyata setelah saya pindah ke Dekan Usuluddin Adab Dakwah, ternyata baru berkah BUAF itu benar-benar ada karena Fakultas Usuluddin menjadi tuan rumah. Dan tentu saya menyampaikan apresiasi yang khusus kepada Prof Muhammad Tahir dan tentu Pak Umar ya selaku penyelenggara, selaku tim inti yang mempercayakan FUAD sebagai sebagai venue utama sebanyak 9 venue tadi. Dalam kaitan ini tentu kami merasa bersyukur dan patut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak karena BUAF ini merupakan agenda tahunan khusus mahasiswa Borneo. Kenapa disebut Borneo? Karena ada juga utusan-utusan dari luar Kalimantan, misalnya dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, itu ada utusan dari Singapura. Tahun ini mungkin dari Singapura nggak ada, tapi tahun-tahun sebelumnya dari Malaysia dan Brunei ada. Minimal dari ketiga negara itu ada unsur pembicara dari mereka biasanya ada, dan saya kira tahun ini unsur-unsur itu masih terwakili ya, sehingga ini kelihatannya levelnya regional tapi sebetulnya internasional ya, karena melibatkan beberapa negara. Dan memang sejak kita menjadi tuan rumah 2019 yang lalu, memang kita sudah bertekad bahwa BUAF ini kita jadikan sebagai ajang internasional, bukan regional saja. Nah, sehingga bukan regional dan nasional ya, karena kalau nasional kan sudah pasti terbukti tahun ini beberapa utusan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia hadir di sini, misalnya dari Pulau Jawa, dari Sumatera hadir di sini untuk menyampaikan presentasi hasil-hasil penelitian mahasiswa.
Jadi tentu kami selaku dekan di FUAD tentu merasa berbahagia, dan salah satu yang kita tempati hari ini adalah wujud dari dukungan kami penuh terhadap penyelenggaraan BUAF. Jadi kami juga tidak mau sekedar menjadi tuan rumah, tapi kami menampilkan yang terbaik lah ya, karena ini atas nama lembaga. Jadi podcast TV Winsi hari ini adalah hasil kerjasama dengan panitia, hasil kerja bareng dengan panitia, sehingga kelihatan penampilannya lebih bagus. Dan saya selaku tuan rumah juga Fuad tidak ingin melewatkan beberapa momentum, maka beberapa hal yang kita anggap produktif, ya misalnya kesempatan kita untuk menyampaikan kepada halayak bagaimana kiprah-kiprah alumni, dosen kita, mahasiswa kita tampilkan di lobi, supaya itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa yang hadir untuk bisa berprestasi lebih dari apa yang mereka raih sekarang. Oke, siap. Nah, berbicara terkait dengan BUAF, Pak, karena setahu saya Pak ya, di tahun 2024 ini jadi BUAF yang paling banyak pesertanya dari BUAF-BUAF sebelumnya, karena 300 orang kurang lebih ya, di mana tahun-tahun sebelumnya itu hanya 100-an. Dan hari ini alhamdulillah kita kembali dipercaya menjadi tuan rumah, pesertanya dengan banyak 300 orang. Bagaimana kemudian tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan pelaksanaan BUAF di Winsi Samarinda hari ini? Tentunya terutama untuk rekan-rekan peserta gitu, yang mana pesertanya dari S1 di beberapa kampus regionalnya Kalimantan, tetapi juga diikuti bukan hanya jadi ajang regional, tapi nasional bahkan internasional seperti itu. Mungkin Prof. Tahir terlebih dahulu. Iya, alhamdulillah BUAF tahun ini dengan peserta terbanyak ya, lebih dari 300, dan kita patut mensyukuri itu, dan memang tekad para pendiri dan juga penggagas BUAF, kemudian para penerusnya termasuk juga Pak Prof. Absar, semua bertekad bahwa semakin ke belakang kita tentu akan selalu ada inovasi dan juga peningkatan-peningkatan. Nah, di samping itu saya kira juga tidak kalah penting itu adalah peran dari teman-teman yang bergerak di balik layar. Dalam artian ya teman-teman yang mempromosikan BUAF ini melalui media-media online ya, melalui media sosial, dan dalam hal ini juga kami secara langsung juga menyatakan terima kasih kepada Fuad ya, Pak Dekan dan seluruh jajarannya, kemudian teman-teman di Media Center Fuad yang saya katakan tadi berperan besar untuk mempromosikan BUAF ini lewat lewat macam-macam ya, ada lewat media-media yang dimiliki oleh Fuad, ada Winsi TV, nah kemudian kita sekarang radio dan juga kanal-kanal online lainnya. Di samping itu juga bahwa dukungan dari teman-teman media center di Fuad ini menjadi penting, menjadikan kegiatan ini lebih banyak dinikmati ya, kemudian ditonton juga disimak oleh teman-teman yang belum berkesempatan datang ke Winsi Samarinda. Nah, jadi saya kira peran teman-teman di MCF itu luar biasa, dan sekali lagi kami terima kasih atas dukungannya. Baik, terima kasih Prof. Tahir. Selanjutnya mungkin Prof. Absar melihat rangkaian kegiatan BUAF yang dilaksanakan di Winsi Samarinda tentunya, dan informasinya juga dari Winsi Samarinda paling banyak pesertanya, justru ada kurang lebih 90-100 seperti itu. Bagaimana kemudian Fuad menanggapi hal itu? Karena BUAF juga dilaksanakan venue utamanya di fakultas kita seperti itu. Ya, saya kira sekali saya katakan bahwa ini merupakan prestasi tersendiri ya. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya BUAF itu penyelenggaraannya datar-datar aja Pak. Maksudnya datar itu tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan. Nanti di 2019 ketika kita tuan rumah itu dimulailah di situ ada penghargaan terhadap kategori, kita buat kategorisasi presenter terbaik, makalah terbaik, pokoknya ada 9 kalau tidak salah kriteria itu. Lalu karena kita menganggap bahwa ini kalau datar-datar aja biasanya di akreditasi tidak berdampak gitu. Maka mulai 2019
kita memulai sebetulnya itu, jadi ada apresiasi terhadap para peserta BUAP, dan saya yakin atas ijtihad itu maka sehingga antusiasme peserta BUAP semakin tinggi. Jadi dukungan dari lembaga terhadap mahasiswa tiap prodi juga semakin tinggi karena mereka hadir bukan sekedar datang berdiskusi, setelah itu tidak dihiraukan, tetapi mereka menunggu prestasi apa mereka bawa pulang dari BUAP, dan secara empirik memang prestasi itu sangat bermanfaat untuk penguatan akreditasi di program studi masing-masing. Jadi itu yang saya mau katakan salah satu kekhasan, dan itu yang kita memulai gitu ya, kita memulai sebetulnya. Setelah itu lalu diikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, saya kira itu. Dan terakhir mungkin karena ini terkait dengan, kalau saya lihat cuma besarnya kan bicara dengan Borneo masa depannya. Nah, memang kita perguruan tinggi termasuk di Malaysia, di Brunei, selalu kita bicara tentang bagaimana masa depan Borneo. Nah, apalagi Borneo itu ibu kota Nusantara sekarang berada di Borneo. Jadi ini menarik sekali memposisikan, mengeksplor peran perguruan tinggi di dalam menyambut kebesaran Borneo di masa mendatang. Jadi sebetulnya IKN di Kaltim ini bukan hanya kebanggaan Kalimantan Timur aja, tapi menjadi kebanggaan warga Borneo. Kalau bicara Borneo itu kan luas sekali ya, Malaysia, Brunei sampai ke luar ya. Nah, jadi saya kira ini momentum ini harus kita jadikan sebagai kesempatan berharga untuk kita bisa mengambil peran yang signifikan dan peran yang berkontributif terhadap keberadaan perguruan tinggi. Terima kasih Prof. Karena terlihat juga ya, karena inisiasi tersebut akhirnya lebih banyak lagi kemudian peserta-peserta dari mahasiswa yang mengikuti, dan ini juga jadi salah satu wadah tentunya untuk teman-teman mahasiswa untuk berpendapat, kemudian berpikir kritis, kemudian juga terkait dengan khususnya kemajuan IKN ya, di mana Kalimantan Timur kembali akhirnya menjadi fokus utama dan perhatian seluruh dunia bahkan karena sudah menjadi IKN. Terakhir Prof, mungkin harapan dan juga pesan mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti atau bahkan belum mengikuti, karena mungkin mahasiswa baru tahu terkait dengan kegiatan BUAP. Mungkin Prof. Abzar terlebih dahulu, silakan. Baik, tentu harapan kami kepada mahasiswa bahwa manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi yang tidak sempat hadir di venue langsung, saya kira ada kanal-kanal online yang bisa live streaming yang bisa dijadikan sebagai media untuk menyaksikan itu. Yang pertama, yang kedua tentu kami berharap bahwa ke depan BUAP ini semakin meriah dan semakin ramai. Kalau perlu anggarannya semakin ditingkatkan juga. Anggarannya ditingkatkan supaya bisa lebih produktif lagi. Artinya kan kalau semakin hari semakin meningkatkan semakin bagus saya kira. Jadi supaya pengelola juga, teman-teman akademiknya juga, tim akademik juga semakin semangat untuk merancang BUAP ini sebagai yang biasa kita sebut sebagai ICIS-nya mahasiswa kan. Kalau ICIS kan dosen-dosen ya, para peneliti di tingkat ahli ke atas, tapi kalau BUAP ini khusus mahasiswa. Jadi kita biasa membahasakan ini sebagai ICIS-nya mahasiswa. Nah, kita berharap ini bisa lebih berhasil di masa mendatang, animo mahasiswa juga semakin bagus. Dan khusus BUAP memang untuk kami selama BUAP ini 2 hari kami liburkan mahasiswa kita kasih online, tapi rata-rata kan ini tidak online, mereka memilih turun ke kelas untuk menyaksikan BUAP. Betul. Oke, jadi memang fokusnya di BUAP ya Pak ya, itu jadi salah satu bukti kesiapan dari FUAD itu sendiri untuk menyambut rekan-rekan peserta dari seluruh Kalimantan tentunya. Selanjutnya mungkin Prof. Tahir, bagaimana kemudian harapan dan juga pesan-pesan untuk rekan-rekan peserta? Ya, saya kira bukan hanya untuk peserta ya, tapi juga untuk siapapun nanti yang akan ditunjuk sebagai panitia BUAP, insya Allah nanti di Pontianak tahun depan. Selalu ada inovasi dan pengembangan baru dari BUAP itu, sehingga BUAP itu selalu ada penyegaran-penyegaran, peningkatan-peningkatan, dan bukan hanya sekedar peningkatan dari jumlah mahasiswa yang ikut di kegiatan ini, tapi juga peningkatan dalam hal kualitas. Kemudian mahasiswa tentu akan lebih semangat ketika ada inovasi. Dan saya dengar ini baru pelaksanaan BUAP, nampaknya BUAP itu menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Kapan BUAP ini, kapan? Dan para pendamping BUAP ini pun juga antusias sekali untuk mempersiapkan BUAP tahun depan jauh-jauh hari ya. Kalau dulu kan mungkin dekat-dekat hariannya baru persiapan. Kalau sekarang, dari sekarang mereka udah persiapan itu, mulai pendampingan dan sebagainya. Karena di tahun ini seleksi tulisan mahasiswa itu ketat ya.
ketat sekali, bahkan melibatkan pihak eksternal untuk menyeleksi karya mahasiswa itu. Jadi yang lolos 300 lebih itu sudah pilihan, yang masuk itu sekitar 500 apa 600-an ya, dan itu diseleksi memang betul-betul. Makanya ternyata semakin diseleksi dengan ketat, antusias untuk ikut itu semakin kuat ya, semakin banyak. Nah, insya Allah kita percaya panitia ke depan akan pasti akan lebih mengembangkan dan ada yang mungkin dipertahankan, tapi tentu semakin ke depan semakin dikembangkan supaya memang eventnya menjadi event yang lebih besar ya. Siap, terima kasih Prof ya. Semoga. Tapi UINSI Samarinda siap tentunya untuk menjadi tuan rumah kembali ketiga kalinya ya nanti Prof ya. Oh iya, karena ini kan berputar. Iya. Betul. Jadi Samarinda nanti ke Pontianak, kemudian mungkin ke Banjarmasin, lalu ke Palangkaraya, kembali ke Samarinda. Jadi putarannya setiap 4 tahun. Iya. Jadi kembali siap untuk menyambut teman-teman siap. panitia Selalu regenerasi siap. yang baru tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Prof atas waktunya tentunya berbincang-bincang terkait dengan BUAF ke-8 di UINSI Samarinda. Dan terima kasih juga untuk Sobat UINSI TV yang telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih sekali lagi dan semangat selalu, sukses selalu untuk seluruh rekan-rekan peserta dan juga panitia. Saya Mazidatul Saada pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.